mempelajari kitab suci yang mulia, Al-Quran yang telah Allah turunkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Di sini kami ikhtiar bersama-sama mempelajari kitab suci yang mulia, Al-Quran yang telah Allah turunkan untuk hamba-hamba yang beriman. Jangan pernah menyerah wahai kawan-kawan, teruslah menghafal untuk raih kemuliaan. Jangan pernah berhenti wahai kawan-kawan, surga Allah tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbatul Iftitah Pesantren Tahfiz Darul Quran Ungaran, Jumat pagi 16 Dzulqa'dah 1437 Hijriah atau 19 Agustus 2016. Mengawali acara kita pada pagi yang cerah ini, marilah kita simak bersama lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara kita Khairul Fatur Rahman Akbar, yang akan membacakan surat Al-Fat ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kepadanya disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur upacara dipimpin oleh Komandan upacara. Kepada Inspektur upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan Komandan upacara kepada Inspektur upacara.
bahwa upacara siap dimulai. Lapor. Upacara khutbatul iftitah Pesantren Darul Quran Ungaran Jumat 19 Agustus 2016 siap laksanakan. Laksanakan. Inspeksi pasukan oleh Inspektur Upacara diikuti oleh Komandan Upacara. Siap gerak. Hormat gerak. Pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh pasukan pengibar bendera. Hadirin dimohon berdiri. Pasukan bendera siap. Laksanakan. Laksanakan. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Gerak.
Gerak. Tutup formasi. Mulai. Gerak, maju. Jalan. Berhenti. Menyanyikan lagu Oh Pondokku dan Mars Darul Quran. Di sini kami ikhtiar bersama mempelajari kitab suci yang mulia, Al-Quran yang telah Allah turunkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Di sini kami ikhtiar bersama-sama mempelajari kitab suci yang mulia, Al-Quran yang telah Allah turunkan untuk hamba-hamba yang beriman.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan teks Daku Metode. Daku metode 1. Berusaha dengan gigih untuk melaksanakan sholat fardu di awal waktu dengan qobliyah dan ba'diyahnya. 2. Bersahabat dengan Al-Quran sepanjang hayat dengan membaca, menghafal, mengkaji, mengamalkan, dan mengajarkan. 3. Menjadikan sholat sunat tahajud dan duha sebagai pakaian sehari-hari. 4. Gemar sedekah dan menolong sesama. 5. Senang berpuasa sunnah. 6. Menjaga dan melestarikan budaya berdoa, saling mendoakan, dan meminta doa. Amanat Inspektur Upacara dilanjutkan dengan pembukaan khutbatul iftitah. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa huwal qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Amma ba'du. Ustaz Haji Khalid Hidayatullah, Ustaz Arif, Ustaz Syam, para pimpinan, para asatidzah dan ustadzat, para SDM semuanya, para santri Darul Quran. Alhamdulillah hari ini juga kita dihadiri, acara kita hari ini dihadiri para tamu undangan dari Binamas. Terima kasih Bu Tami, terima kasih Pak Mul, ya Pak Mulyono dari Pak Basuki Mulyono dari Babinsa, dari Babinsa. Anak-anak sekalian dirahmati Allah, ayat tadi yang dibaca oleh Qori ini menjadi pembuka buat kita. Alhamdulillah bertepatan juga 2 hari kita sudah merdeka ya. 2 hari pasca kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Jadi kemarin itu sidang BPOPKI ya. Kemarin sidang BPOPKI, hari ini alhamdulillah kita upacara khutbatul iftitah. Dan suasana kemerdekaan Panjat Pinang baru saja masih banyak yang berdiri, ada juga yang sudah roboh. Lomba balap karung, lomba makan kerupuk menjadi lomba yang dari presiden sampai anak-anak di RT, di sudut-sudut, bahkan di perbatasan-perbatasan Indonesia, kelihatannya menjadi tradisi yang tidak bisa kita tinggalkan. Lepas dari itu semua, saya ingin mengemukakan di sini yang pertama, salam dari guru kita, Gurunda Ki Haji Yusuf Mansur, dari seluruh pimpinan Darul Quran Pusat, seluruh jajaran biro, dan seluruh masyayikh di Darul Quran. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau Allah anugerahkan kesehatan, Allah berikan senantiasa kemudahan atas segala urusannya, Allah berkahi perjalanan dan perjuangannya, Allah berkahi anak keturunannya, Allah berkahi seluruh keluarga besar Darul Quran. Dari pertama kali Darul Quran diniatkan, didirikan sampai nanti yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan para pejuang yang telah berjuang dengan bondo bahu pikir sak nyawane pisan, bukan perlu lagi tapi sak nyawane pisan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, baik pra kemerdekaan kemudian pasca kemerdekaan, sampai nanti Allah goncangkan bumi ini dengan sekeras-kerasnya, Allah jadikan gunung-gunung sebagai anai-anai. Mudah-mudahan para pejuang negeri ini
orang-orang yang telah berbuat baik untuk negeri ini. Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima seluruh amal baiknya, dan Allah tempatkan di sisinya di tempat yang terbaik. Ala hadhihi niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar dari Al-Fath, yaitu kemenangan, penaklukan. Yang pertama, penaklukan besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau kemudian mendapatkan motivasi yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hafal suratnya, kejadiannya mungkin juga banyak kita yang sudah kenal. Tapi perkenankan saya untuk mengemukakan kembali bagaimana sejatinya kita pasca kemerdekaan, bagaimana sejatinya kita mengisi kemerdekaan, bagaimana sejatinya kita menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang ada di atas dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca sama-sama surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara wa liyutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa liyansurukallahu nasran aziza. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, dan beliau datang sebagai seorang anak muda, sebagai seorang orang Mekah yang kemudian hijrah, dan di tempat hijrahnya Allah menjadikan beliau, Masya Allah, diterima oleh penduduk Madinah, penduduk Yathrib saat itu, dan perjalanan Islam, dakwah Islam berkembang begitu pesat di Madinah dan sekitarnya. Lalu penaklukan terjadi ketika beliau masuk kota Mekah. Apakah beliau kemudian dengan gagah mendongakkan kepalanya ke atas? Ini loh Muhammad yang sudah menaklukkan kota Mekah. Ini loh Muhammad yang sudah membangun imperium di Madinah sana. Ini loh Muhammad raja. Ini enggak. Tidak demikian dengan beliau. Tapi apa yang beliau lakukan? Bagaimana gestur tubuh beliau ketika memasuki kota Mekah? Kota yang beliau rindukan, kota kelahiran beliau. Masya Allah. Beliau tertunduk. Beliau menundukkan kepalanya sejajar dengan punggungnya unta. Punduk ya? Punduk apa punggung? Apa ini? Unuk ya? Ya punduk ya. Sejajar itu. Masya Allah. Coba kalau kita, ini orang kampung nih. Orang kampung pergi ke Jakarta, di Jakarta sukses jadi pengusaha, balik lagi ke daerah gimana gitu? Wow, naik mobil Alphard, all new Pajero, apalagi coba ayo sebut? Mikrolet, Pukuda, masa Pukuda tuh? Yes, pokoknya itulah yang keren-keren. Duduknya saja sudah lain. Duduknya aja udah lain. Cara mandang orang juga lain. Nah, dehemnya beda. Dehemnya orang kaya. Beda. Nah, kalau dehemnya orang miskin gimana? Nah, itu lain. Ini subhanallah. Tidak demikian yang terjadi dengan Rasulullah. Beliau tetap menunjukkan ketawaduannya. Ya. Beliau tetap menunjukkan bahwa saya putra daerah, walaupun sukses di mana-mana, saya tetap orang Mekah dan saya tetap
Ya inilah sebenarnya yang diajarkan kepada kita tentang akhlak, tentang ketawaduan seseorang. Sudah hafal 30 juz. Misalnya nih, hafal 30 juz, nanti kalian sudah diwisuda, ikut wisuda tahfiz nasional. Kemudian apa? Dapat juga sanad, ya. Selesai 30 juz, kemudian mujaz, berijazah, bersanad. Program isnadnya selesai, kemudian apa? Selesai juga sanad, qiraah asyrahnya misalnya. Dan lain sebagainya. Lalu pulang kampung. Ini kita bisa banyak belajar dari jamaah tabligh ya. Di jamaah tabligh itu, kalau mereka memasuki satu wilayah, satu kampung, ada masjid di mana mereka berdakwah di sana. Tidak kemudian dengan serta-merta amirnya itu maju jadi imam. Enggak. Tapi mempersilahkan penduduk lokal, mempersilahkan ulama yang biasa jadi imam. Ini menunjukkan bahwa ketawaduan itu juga harus menjadi pelajaran buat kita, harus menjadi pakaian buat kita. Jangan sombong. Ini yang diajarkan Rasulullah, ya. Yang diajarkan Rasulullah. Mentang-mentang sudah 30 juz. Ketika qomat berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mentang-mentang kalian sudah 30 juz, tidak melihat kanan kiri, depan belakang, main maju aja. Maaf, saya sudah hafal 30 juz, saya santri tahfiz Darul Quran, dan saya sudah bersanad. Sebagaimana Rasul memberikan pelajaran kepada kita, bahwa yang harus menjadi imam adalah aqra'ukum. Orang yang paling bagus bacaannya, bukan yang paling tua. Dengar ya Pak, dengar ya. Bapak yang pakai sorban dengar ya. Saya santri Darul Quran. Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Itu namanya hafiz yang lebay. Ya, enggak seperti itu. Hatta kalian nanti, ya, kemudian Allah takdirkan belajar di Madinah Al-Munawwarah, di Jamiah Islamiyah, di Jamiah Thayyibah mungkin nanti kalau sudah terbuka, sudah open, tidak hanya untuk penduduk Madinah. Kemudian di mana? Di Ummul Qura, di Ma'had Al-Haram. Kuliah juga di Mesir, di Al-Azhar. Di Mesir ini kan bukan hanya Al-Azhar ya, ada Darul Ulum, ada apa lagi Ustaz Khalid? Banyak kampus di sana. Kemudian belajar ke Amerika, Amerini, Ame Jamil, Ame Sape aja, ya. Masya Allah. Terus pulang, ya. Segudang ilmu, segudang pengalaman yang kita dapat, pulang kita tetaplah menunjukkan sikap terbaik kita, menunjukkan ketawaduan kita, ya. Semakin apa itu istilah padi ini? Padi itu semakin berisi semakin merunduk, ya. Semakin berisi semakin merunduk, semakin merunduk. Ini harus kita tunjukkan. Pulang dari Madinah, gua boleh, ini nggak boleh, ini beda. Oh, kasihan amat ya. Hidup rumah ibadah kok susah banget. Terus apa lagi? Pulang dari Mesir, pulang dari Australia, pulang dari mana? Menurut saya sistem di sini ini kurang bagus. Pengalaman saya waktu mengelola perusahaan di Amerika, kayak nggak gitu-gitu amat kali ya. Si Ahmad aja nggak begitu. Ini masalah. Tetap kita menunjukkan ketawaduan kita. Oke, kita perbaiki, tapi ada cara yang santun. Oke, kita maju, tapi ada cara yang santun. Ingat ya, Imam Sudais, Syekh Abdurrahman As-Sudais, kepalanya para imam di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Al-Haramain, bukan hanya Masjidil Haram tapi Masjid Nabawi juga. Dan beliau ketua pembangunan di Masjidil Haram. Ulama yang sangat dihormati, yang sangat dihormati di dunia bahkan ya.
Suaranya sudah membahana di mana-mana. Ketika menjadi imam sholat Jumat di Masjid Istiqlal, saya waktu itu jadi imam, jadi makmum bersama guru kita Ustaz Yusuf Mansur dan banyak sekali para asatidz dari Darul Quran. Kita menyaksikan bagaimana ketawaduan beliau, bagaimana ketinggian ilmu beliau. Kalau biasanya di Madinah, di Mekah, ya, tidak pakai, tidak jahar itu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Cuma begitu. Tapi di sini di Istiqlal, beliau menunjukkan bahwa beliau ini subhanallah. Ulama yang subhanallah lah. Kita sebagai orang yang cinta kepada Quran mestinya bisa belajar banyak dari beliau. Beliau baca basmalah dengan jahar. Hatta membaca surat Al-A'la ya. Sabihis. Itu pun dengan basmalah dan jahar, Ustaz. Basmalah dan jahar. Ini subhanallah. Nih kita lanjut ya. Bagaimana Rasulullah tunduk? Ketika Rasulullah tunduk tadi, lalu ada seorang ibu-ibu, seorang ibu tua. Saya pernah belajar sirah, dikatakan bahwa ibu tua ini tidak, pandangannya sudah tidak sebagus dulu. Matanya sudah rabun. Lalu dihentikan itu ontanya Rasulullah SAW. Anta Muhammad Al-Qurashi? Anta Muhammad Al-Qurashi? Naam ya Ummu. Ya wahai ibunda. Ketika wanita ini mengatakan, Ana Halimatus Sa'diyah. Aku adalah Halimatus Sa'diyah. Rasulullah kemudian turun dan memeluk ibu susuannya itu. Masya Allah. Wah kita ya, ini cerita maling kundang sebenarnya banyak yang, ini cerita bohong itu ya. Siapa yang percaya maling kundang itu? Itu cerita yang dibuat-buat oleh Belanda untuk melemahkan perjuangan generasi muda di Minangkabau sana. Konon, saya juga nggak tahu dia aslinya. Tapi yang jelas begitu. Mah ada manusia dikutuk jadi batu. Kalau boleh saya ngutuk, saya kutuk kalian jadi orang kaya semua. Saya kutuk kalian jadi ulama besar semua. Emang nggak boleh kita sebagai guru ya, seaktif-aktifnya murid kita, nggak boleh guru bilang, kamu ini nakal ya. Masya Allah. Nggak ada itu. Anak nakal itu nggak ada. Yang ada aktif, yang ada cerdas. Anak nakal itu, ya nggak ada. Dalam istilah pendidikan nggak ada anak nakal. Dia cuma mencari cara bagaimana diperhatikan. Dia cuma mencari cara bagaimana hidup enak. Bagaimana hidup enak. Ini anak cerdas sebenarnya, tinggal diarahkan saja. Tapi jangan jadi dalil buat kalian kemudian kabur dari pesantren. Awas. Ya. Ada Pak Bambang di sini. Ini subhanallah. Lihat ya ketawaduan Nabi. Dan ternyata beliau berjumpa dengan ibu susuan beliau, yaitu Halimatus Sa'diyah. Ini ketika penaklukan. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan visi besar kepada kaum muslimin. Apa visi besarnya? Salah satunya adalah la tuftahanna Konstantin. Suatu saat nanti Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Wa ni'mal amir amiruha wa ni'mal jais jaisuha. Sebaik-baiknya pemimpin, sebaik-baiknya yang memimpin perang, sebaik-baiknya raja, sebaik-baiknya jenderal adalah jenderal pada saat itu, dan raja pada saat itu, pemimpin pada saat itu, dan sebaik-baiknya tentara adalah tentara saat itu. Seluruh sahabat dan kaum muslimin bahkan tabi'in ya, hampir dalam sejarah Islam mereka ingin sekali menaklukkan Konstantinopel. Tahu Konstantinopel di mana? Di mana? Kalau sekarang Turki, karena sudah ditaklukkan oleh Mehmed, oleh Muhammad, Sultan Muhammad II, yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih, Muhammad sang penakluk. Masya Allah. Ketika visi ini kemudian Rasulullah beberkan kepada para sahabat,
Para sahabat gelisah. Gelisahnya gimana? Saya harus sampai ke sana. Saya ingin menjadi yang terbaik. Saya ingin menjadi yang terbaik. Masya Allah. Salah satu yang tergerak adalah sahabat Rasul yang sempat Rasul menginap di rumahnya beberapa malam. Siapa itu? Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Rasul baru sampai ke kota Yathrib, salah satunya belum menginap di sana, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Konon beliau juga yang ikut mewakafkan tanahnya untuk pembangunan Masjid Nabawi. Masya Allah. Abu Ayyub Al-Ansari pada saat ke beliau berangkat, jadi ketika itu pasukan ekspansi ingin berangkat ya. Usia beliau sudah 80-an tahun, sudah tua renta. Anak-anaknya semuanya bilang, jangan pergi ayah, jangan pergi ayah, ayah sudah tua. Nanti kalau sakit gimana? Terus gimana? Ini generasi yang nggak bagus sebenarnya. Nggak bagus. Beliau dengan gagah mengatakan apa? Allah memberikan motivasi kepada kita. Infiru khifafau wa thiqala. Berangkatlah ke medan laga, berangkatlah ke medan perang, berangkatlah ke medan jihad, walaupun dalam keadaan ringan atau berat. Ngahafal Quranlah dalam keadaan ringan ataupun berat. Oh, saya sakit. Oh, sudahlah 10 juz saja. Saya sakit, sudahlah 5 juz saja. Kenapa sih? Target 30. Sanggup? Target itu kuliah di mana? Di luar negeri. Target ke perguruan tinggi terbaik di Indonesia ini. Target. Makanya harus catat mimpi. Harus catat mimpi. Bukan hanya di dalam pikiran. Bukan hanya baru makhatara fi qalbi bashar ya. Baru hanya tersirat di hati. Tulis, catat, tiap hari lihat. 30 juz. Saya harus selesai 30 juz. Kelas 2 saya harus selesai 30 juz. Kelas 8 saya harus selesai 30 juz. Kelas 9. Ya karena memang sampai kelas 9 doang di sini ya. Kelas 9. Awal tahun, semester awal saya harus selesai 30 juz. Ustaz, baru 5 juz. Bismillah. 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 Ustaz Khalid dan kawan-kawan asatidz yang insya Allah akan membina kita semuanya, membina kalian semua. Tahun ini banyak sekali perubahan yang kita buat. Banyak perubahan yang kita lakukan, diantaranya jam belajar kalian lebih ringan, jam tahfiz juga tambah banyak, olahraganya juga ada, mudah-mudahan ikut ritmenya ya Ustaz. Ikut ya. Hari Senin dan Kamis siang kosong, bisa qailulah, bisa murojaah. Karena Senin Kamis kita puasa. Ada yang Daud di sini? Ada yang puasa Nabi Daud? Alhamdulillah. Puasa Nabi Musa? Nggak ada kali ya. Hari Selasa dan Rabu, alhamdulillah kalian bisa setelah sholat asar bisa olahraga, bisa mengikuti kursus ini, kursus kaligrafi, kursus olahraga, badminton, kemudian taekwondo. Di sini belum ada silat ya? Belum ada silat di sini. Apa perlu saya ngajarin di sini? Dicari Ustaz Arif, cariin ya. Ustaz Arif sama Pak Asam ini sebenarnya pendekar ya. belum mau mulai. Ya nggak apa-apa. Laki-laki harus punya pegangan, ya harus punya pegangan begini. Tapi pegangan utama kita Quran ya, pegangan utama kita Quran. Baik kita lanjut ya. Kita lanjut. Kemudian apa lagi? Alhamdulillah tahun ini kita banyak dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syawal kemarin kita banyak sekali kedatangan tamu. Salah satu tamunya adalah para duat yang dipimpin oleh Dr. Khalid Al-Hamudi. Beliau seorang dai yang sangat terkenal di Jazirah Arab dan ketawaduannya luar biasa. Kalau ke Indonesia jarang pakai imamah, pakainya peci hitam mulu karena pengkondisian dan cinta banget kepada Indonesia. Beliau ngasih hadiah dan para rombongan yang hadir memberikan hadiah kepada kita, kepada santri Darul Quran, kepada alumni Darul Quran. Apa? 10 beasiswa di Jamiah Islamiyah di Universitas Islam Madinah. Boleh tepuk tangan. 10 beasiswa buat kita belajar di Ma'had Al-Haram, di Masjidil Haram.
10 beasiswa. Dan alhamdulillah yang di Jamiah Islamiyah kita mendapat tambahan dan kemudahan. 10 beasiswa S1 untuk di Universitas Omdurman di Sudan. 10 beasiswa S2 di Universitas Omdurman di Sudan. Dan 10 beasiswa doktor di Universitas Omdurman di Sudan. Siapa yang mau ke Sudan? Oh, Sudan asik loh. Kalau kalian sudah pernah hidup di Sudan, berarti Anda sudah lulus jadi manusia. Sudah lulus. Kenapa? Di sana musimnya cuma 2, cuacanya cuma 2. Al-jaw fi faqad kisman. Yang pertama apa? Panas. Yang kedua panas banget. Makanya orang Sudan putih-putih giginya. Tapi ulama di sana subhanallah, kalau ingin melihat bagaimana indahnya persahabatan, persaudaraan pada zaman sahabat, pada zaman Rasulullah, ya di sana, di sana. Bahasa Arab di sana masih ori. Kemudian apa lagi? Tahu ori? Ori bukan kawe. Bahasa Arab di sana, bahasa gaulnya itu ya bahasa Arab resmi, bahasa Arab kita. Akhlaknya juga luar biasa. Ulama qiraat di sana banyak. Alhamdulillah, santri kita sudah ada juga yang kuliah di sana. Nanti disusul oleh kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau nggak ada halangan, nanti Ustadz akan berangkat. Kalau nggak bulan ini, bulan depan, insya Allah kita mau ada kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Brunei Darussalam. Ya, mudah-mudahan kalian nanti bisa keliling dunia belajar, menuntut ilmu. Ya. Kemudian di mana lagi? Bulan Oktober, kalau tidak halangan, insya Allah saya akan berangkat atas undangan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk berkunjung ke beberapa tokoh, kemudian juga beberapa kampus di sana. Mudah-mudahan nanti ada kerjasama yang baik. Ya. Tapi di screening dulu di sini, Ustaz. Pulang-pulang jadi lebaran repot. Ya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat para asatiz. Terima kasih buat seluruh yang telah mempersembahkan yang terbaik hari ini. Selamat terus menghafal, terus ya, semangat terus menghafal, jangan pernah putus asa. Jangan lupa catat mimpinya, tulis mimpinya, bawa ke Allah, bawa ke atas sejadah, insya Allah, bawa di dalam doa. Mudah-mudahan segala fasilitas yang ada di sini, masjidnya cepat selesai. Di belakang kita sudah pasang pondasi, tinggal kita rapiin itu buat asrama, buat perpus, buat lab segala macam bisa di sana. Ya, tanah juga kita sudah kembangkan. Kalian mau bertanam di sini, bercocok tanam di sini silahkan. Ya, nanti akan dibina oleh tim dari Daku Agrotekno, insya Allah. Terima kasih. Sekali lagi doa buat Darul Quran, buat mimpi besar kita, ya, buat big dream kita. 2019 insya Allah kita canangkan 100 pesantren di 100 kota di 5 benua. Siapa yang akan mengisi kepemimpinan di sana? Siapa yang akan mengisi? Ayo, siapa yang pengen mengisi? Jadi pengasuh pesantren Tahfiz Darul Quran di mana? Di Brunei Darussalam. Wow. Pengasuh pesantren Tahfiz Darul Quran di Afrika Selatan. Pengasuh pesantren Tahfiz Darul Quran di Kongo, di Kenya. Wah, ini banyak ini. Pengasuh pesantren Tahfiz Darul Quran di mana? Kutub Utara. Oh, santrinya penguin semua. Baik, terima kasih. Kita buka khutbatul iftitah kita dengan sama-sama membaca Umil Furqan. Biniyatil qabul wa syafa'atir rasul wa taysiril umuril fatihah. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai tahun ajaran ya, khutbatul iftitah tahun ajaran 2016-2017 dengan sama-sama membaca takbir. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan.
Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Doa penutup oleh pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran Jawa Tengah kepada Ustadz Khalid Hidayatullah MA. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma ya ghafiral dhunub wa ya kashifal kurub wa ya satiral uyub اغفر لنا الذنوب واكشف لنا الكروب واستر لنا العيوب وآتنا كل المطلوب. اللهم يا كبير المتعال ويا كثير النوال ويا من له العز والجلال الموصوف بالقدرة والكمال جنبنا منكرات الأخلاق وسوء الأقوال والأفعال وحول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا من هو أضحك وأبكى ويا من هو أمات وأحيا ويا من خلق الزوجين الذكر والأنثى نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبكرامة سيدنا محمد المصطفى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات فردوس الأعلى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير والعصيان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Bibarakatil Fatihah. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Penampilan yang pertama, puisi yang akan dibawakan oleh saudara Marwan Lutfi Huwaidi, siswa pesantren Tahfiz Darul Quran Ungaran. Selamat menyaksikan. Sembahyang Rumbutan. Puisi Ahmadun Yosi Herfanda. Kalau kau bungkam suara azan, kalau kau gusur rumah-rumah Tuhan,
Aku rumputan takkan berhenti sembahyang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuhan menyapu luas padang, tubuhku bergoyang-goyang, tapi tak teguh dalam sembahyang. Akarku yang mengurat di bumi takkan berhenti mengucap salat Nabi. Sembahyangku, sembahyang rumputan, sembahyang penyerahan jiwa dan badan, yang rindu berbaring di pangkuan Tuhan. Sembahyangku, sembahyang rumputan, sembahyang penyerahan habis-habisan. Walau kau tebang aku akan tumbuh sebagai rumput baru. Walau kau bakar daun-daunku akan bersemi melebihi dulu. Tuhan, di kota-kota disingkirkan, alam memeliharaku subur di hutan. Aku rumputan tak pernah berhenti sembahyang. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Pada kambing dan kerbau daun-daun hijau ku persembahkan. Pada tanah akar ku pertahankan agar tak kehilangan asal keberadaan. Di bumi terendah aku berada, tapi zikirku menggema, menggetarkan jagat raya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku rumputan, kasih Tuhan, seluruh gerakku adalah sembahyang. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. One night, suatu malam Abu Nawas was invited by Harun al-Rashid king to accompany him to Sham. Abu Nawas diundang oleh Raja Harun al-Rashid untuk menemaninya mengobrol.
In the middle of the conversation about the cold weather, Di tengah-tengah percakapan mereka tentang cuaca dingin, the king asked Abu Nawas, "Are you would like to be naked on the roof that night?" sang raja bertanya kepada Abu Nawas apakah ia ingin melepas pakaiannya lalu naik ke atas atap malam itu. He said that depended on the reward. Dia berkata, ya tergantung pada imbalan yang akan diberikan. So that the king will give him 500 dirham if he did that. Sang raja menjanjikan hadiah 500 dirham jika dia dapat melakukan hal tersebut. He immediately put off his clothes. After that, he went up to the roof and sat there. Dia langsung melepas pakaiannya, lalu naik ke atas atap tersebut dan duduk di atas atap tersebut. The cold weather pierced him all night long, and he just went down at dawn. Cuaca yang dingin merasuk ke tubuhnya dan dia turun dari atap tersebut di saat fajar. Abu Nawas asked the king about the price that king promised to Abu Nawas. Abu Nawas bertanya kepada raja tentang hadiah yang dijanjikan kepadanya. The king said, "What do you see, Abu Nawas?" Sang raja berkata, apa yang kamu lihat, Abu Nawas? Abu Nawas said he didn't see anything, but like from far away. Abu Nawas berkata, dia tidak melihat apapun kecuali sebuah cahaya kecil yang berada jauh di atas sana. So that the king would not give him. Abu Nawas didn't deserve the prize because he is warmed by a stalactite from far away. Sang raja berkata bahwa Abu Nawas tidak layak untuk mendapatkan hadiah tersebut karena Abu Nawas mendapatkan kehangatan dari cahaya yang jauh tersebut. Abu Nawas protested and asked his wife. Abu Nawas protes dan terus menanyakan tentang hadiah tersebut. But, however, the king didn't listen. Bagaimanapun sang raja tetap tidak memedulikan apa yang Abu Nawas katakan. Finally, he went home sadly. Akhirnya Abu Nawas pulang ke rumah dengan sedih. Several days later, Beberapa hari kemudian, Abu Nawas invited king to have dinner together at his home. Abu Nawas mengundang sang raja untuk jamuan makan malam di rumahnya. Abu Nawas picked the king up at the palace. In the middle of the way, Abu Nawas asked king permission to go first because he will prepare something from welcoming party. Abu Nawas menjemput sang raja di istana, tetapi Abu Nawas meminta izin kepada sang raja untuk pulang terlebih dahulu untuk mempersiapkan pesta penyambutan sang raja. Abu Nawas has told his student to prepare the welcoming party. Abu Nawas memberitahu kepada murid-muridnya untuk mempersiapkan upacara penyambutan sang raja. There are some students who make tent. Ada beberapa murid-muridnya yang membuat tenda, And make some fire below big tree. dan ada juga yang membuat sebuah api di bawah pohon besar. And many students who broke oath to make some meat. Dan ada juga murid-muridnya yang mengumpulkan kayu-kayu untuk memasak daging. The king has came. Abu Nawas welcome his party and asked about some chat. Saat raja tiba, Abu Nawas menyambutnya dan mengajaknya mengobrol. Abu Nawas has told about many stories to make king happy. Abu Nawas bercerita kepada sang raja cerita-cerita yang membuat sang raja merasa bahagia. After that, king looked so hungry because he held his stomach and asked about the food. Setelah itu sang raja merasa lapar karena sang raja terus-menerus memegang perutnya. He asked about the food. Dan sang raja pun menanyakan kepada Abu Nawas tentang makanan. Abu Nawas, where's the food? The king asked. Abu Nawas, di mana makanannya? Tanya sang raja. Abu Nawas said, "Let's be patient, my majesty. The fire blows the food slowly." Abu Nawas berkata, harap sabar tuanku. Aku sudah menghangatkan makanannya. But the king
raja pun berkata, biar aku lihat apinya. Mana? Biar aku lihatnya ke dapur. When the king came to the kitchen, the king wondered because he didn't see about food but the fire right there. Saat raja datang ke dapur, sang raja terkejut karena tidak ada sama sekali makanan di sana, tetapi ada api yang menyala di sana. So the king asked with wonder to Abu Nawas, Abu Nawas, where's the food? Lalu sang raja bertanya dengan heran kepada Abu Nawas, Abu Nawas, gimana makanannya? Abu Nawas said, there my majesty in the above big tree. Answer Abu Nawas. Abu Nawas menjawab, itu Tuhanku, ada makanan di atas pohon besar. And the king asked with wonder, how the food can be warm if the distance, the food and the fire is so far? Asked the king. Dan raja pun bertanya, bagaimana makanan tersebut bisa matang jika jarak antara api tersebut dan makanan tersebut sangat jauh? Kata sang raja. And then Abu Nawas said, it's like what I faced last time. How can my body be warm if the slight light from far away can warm my body at all night long? Dan Abu Nawas pun berkata, Wahai Tuanku, itu sama seperti yang aku rasakan beberapa malam yang lalu. Bagaimana cahaya yang berada jauh dari diriku bisa membuat tubuhku hangat? Kata Abu Nawas. And the king laughed. Dan raja pun tertawa. So the king gave him prize twice bigger than he promised before. Dan sang raja pun langsung mengundang pelayannya untuk memberikan hadiah 2 kali lipat lebih besar daripada yang raja janjikan sebelumnya kepada Abu Nawas. Syukran. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya Taekwondo. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, ekstrakurikuler badminton. Selanjutnya, ekstrakurikuler tenis meja. Selanjutnya, ekstrakurikuler bahasa.
ekstrakurikuler pidato. Selanjutnya ekstrakurikuler rebana. Selanjutnya ekstrakurikuler tilawah. Selanjutnya ekstrakurikuler prakarya. Dan yang terakhir ekstrakurikuler pramuka. Parade barisan Konsulat Darul Quran Ungaran. Konsulat yang pertama, Konsulat Sumatera. Konsulat yang selanjutnya, Konsulat DKI Jakarta. Konsulat yang selanjutnya, Konsulat Jawa Tengah. Konsulat yang selanjutnya, Konsulat Jawa Timur. Konsulat yang selanjutnya, Konsulat Kalimantan. Konsulat yang terakhir, Konsulat Indonesia Timur. Satu, nama santri Muhammad Kenta. Bidang prestasi Olimpiade Sains Nasional bidang IPA. Keterangan juara 1 OSN tingkat kabupaten, peringkat 4 besar tingkat provinsi Jawa Tengah. Peserta OSN tingkat nasional, peserta wisudawan tahfidz nasional JUS 15, kelas 9 asal dari Bandung. Miftahul Rizki. Bidang prestasi Olimpiade bidang IPS tingkat MTS Kota Semarang. Keterangan juara 1 tingkat MTS Kota Semarang, kelas 9 asal Kebumen. Ramzi Zainadin Zaidan. Bidang prestasi Lomba MAPSI cabang tartil tingkat Kabupaten Semarang, juara 1 MAPSI tingkat tartil tingkat Kabupaten Semarang. Peserta MAPSI cabang tartil tingkat Provinsi Jawa Tengah, peserta wisudawan tahfidz nasional, kelas 9 asal Semarang. Muhammad Rayyan Hasballah. Wisudawan tahfidz nasional JUS 15, kelas 9 Semarang. Muhammad Rehan Ananda, wisudawan tahfidz nasional JUS 15 Semarang. Ahmad Azaim Wajiuddin, wisudawan tahfidz nasional JUS 15 Semarang. Muhammad Ade Rizki, wisudawan tahfidz nasional JUS 15 Riau. Ahmad Fatullah Ramadan, wisudawan tahfidz nasional JUS 15 Tangerang. Ahmad Khairul Fatur Rahman, peserta wisudawan tahfidz nasional JUS 15 Tangerang. Muhammad Amri Prasetyo Adi, wisudawan tahfidz nasional JUS 15 Semarang. Kenta Dewa Broto, ya, Olimpiade Sains Nasional bidang IPA. Miftahul Rizki. Ramzi Zainadin, peserta wisudawan tahfidz. Sini kami ikhtiar bersama mempelajari kitab suci yang mulia, Al-Quran yang telah Allah turunkan untuk hamba-hambanya yang beriman.
kelas 9D dan juara ketiga kelas 7A. Dipersilakan perwakilannya untuk maju ke depan. Perlu diketahui kita dalam lomba 17 Agustus dan Khutbatul Iftar ini menjunjung tinggi 3K. Jadi untuk memenangkan lomba ini butuh 3K.